Sampurasun, salam waras, rahayu, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasawna insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa waza'athu kurha. Wa hamalathu wa bisolahu syalasun syahri. Sadaqallahul azim. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Dedi Nuryadinata atau Pak Dedi. Yang pertama saya mohon maaf kepada para penonton yang menyaksikan video ini. Jika ayat yang saya baca itu kurang bagus dan kurang benar. Karena saya memang bukan ahlinya. Hanya sekedar saya membaca, mencoba dari tulisan Arab itu. Jadi sekali lagi kritik dan saran tentang kurang tartilnya bahasa yang saya ungkapkan dalam bahasa Arab. Tapi yang saya jelaskan dari ayat yang saya baca ini, itu adalah surat Al-Ahqaf ayat 15. Yang berarti lebih kurang seperti inilah. Kami perintahkan kepada kamu manusia, supaya kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu, ibumu yang mengandung dan melahirkan dengan susah payah, hingga mengasuhnya sampai 30 bulan. Saya tertarik dengan ayat ini dan kalimat ini. Para penonton sekalian, kita wajib menghormati ibu bapak. Apapun caranya, bagaimanapun caranya. Cuma terkadang dalam mendidik anak, ada berbagai cara Tuhan memerintahkan ibu bapak kita. Ada yang Tuhan menganugerahkan atau memerintahkan hati ibu bapaknya dengan perasaan lembut, dengan perasaan santun, dengan perasaan kasih sayang, dengan segala materi yang dimiliki. Itu yang diharapkan oleh manusia. Tapi ada kalanya orang tua mendidik anak, diperintahkan Tuhan melalui hatinya dengan cara yang sedikit keras, bahkan keras. Dengan kekerasan yang diberikan oleh bapak ibunya, ternyata itu adalah membentuk dirinya menjadi kuat. Membentuk si anak itu atau si manusia itu menjadi kuat. Dia menjadi tegar, menjadi kuat, menjadi kokoh hingga berhasil dalam hidupnya. Sekali lagi saya mohon maaf kepada rekan-rekan penonton dan pembaca yang saya hormati dan saya sayangi. Saya tidak jauh bercerita kepada para penonton tentang saya. Yang pertama sekali saya sangat bersyukur kepada bapak saya, bapak kandung saya. Bapak kandung saya bernama Abdul Kohar bin Nawawi bin Rahadi bin Marzuki. Kemudian ibu saya bernama Siti Nengti bin Abdul Ghaffar bin Abdul Ghani bin Khaidir. Dari mana saya tahu ini? Ini dengan cara saya yang saya bisa. Saya hanya mengetahui sampai usia kakek saya, ternyata saya bisa menemukan sampai usia buyut saya. Ada perbedaan yang diberikan oleh orang tua saya, khususnya bapak saya dalam mendidik saya dalam perintah Tuhan. Kenapa saya dibedakan didikan dari Tuhan melalui bapak saya? Ternyata setelah saya menemukan titik terang hidup saya di atas usia 25 tahun, rupanya itulah manfaatnya Tuhan memerintahkan orang tua saya mendidik saya dengan cara yang keras hingga saya bisa menemukan jati diri saya sungguhnya. Kenapa saya syukur? Kenapa saya bangga? Kenapa saya
tidak membenci sama sekali kepada orang tua saya. Berangkat dari kata-kata awal, ada berbagai macam cara orang tua dalam mendidik anak. Tidak selalu dengan kelembutan, tatkala terkadang dengan keras. Dengan kerasnya berbuah sukses. Saya katakan kepada para penonton sekalian, mungkin ada satu yang saya petik dari peristiwa tersebut. Saya dari kecil sampai ibu saya wafat, ya beberapa tahun yang lalu. Saya tidak pernah berani menolak, membantah ucapan ibu saya. Dan saya jujur aja tidak berani berbohong kepada ibu saya. Makanya satu peristiwa kecil, tatkala bapak saya melatih saya atau menyuruh saya untuk berbohong kepada ibu saya berkata, berbalik kepada bapak saya saat itu ketika saya usia remaja 20 tahun. Kenapa Pak? Papa nyuruh saya berbohong. Bukankah Papa dengan Mama mengajarkan saya supaya jujur? Saya harus menceritakan kejujuran saya kepada Mama bahwa Bapak melakukan ini. Nah, itulah yang membuat saya kemudian dididik keras. Dan mungkin ketersinggungannya Bapak saya dengan ungkapan saya, maka dilepaskanlah ucapan yang paling keras sehingga saya harus keluar dari rumah. Buahnya apa saudara-saudara? Ternyata itu cara Tuhan mendidik saya melalui Bapak saya. Perlahan saya dalami semua kehidupan. Dari yang terburuk, jujur saya terburuk. Dari yang terseram saya alami. Apa buahnya? Setelah kesininya di akhir-akhir 2000-an lah. Orang bertanya dengan saya, Pak Dedi atau Kang Dedi, apa yang Kang Dedi takuti dalam hidup ini sekarang? Saya tersenyum dan saya menjawab, yang saya takuti dalam hidup ini sekarang, saya takut tidak lagi terundang perbuatan baik. Saya takut tidak lagi simpati akan orang yang susah yang bisa saya tolong. Saya takut tidak bisa menolong orang padahal saya mampu. Saya takut tidak lagi mempunyai rasa kasih sayang kepada sama manusia yang sungguhnya itu adalah perintah Al-Quran dan perintah agama. Jadi itulah yang saya takuti dalam hidup ini. Dan orang bertanya dengan saya, apakah Pak Dedi tidak takut kepada setan? Kalau ungkapan yang ditanyakan, saya selalu tersenyum. Kenapa tersenyum? Kenapa Anda harus takut dengan setan? Bukankah Tuhan sudah menciptakan setan? Setan itu ada. Kenapa harus takuti? Kan bentuknya menyeramkan. Yang membentuk setan, yang merupai setan siapa? Ingat saudara-saudara, rekan sekalian, yang membentukkan rupa setan dan wujud setan itu adalah kita sendiri. Mau jadi apapun hayalan kita, maka itulah bentuknya. Nah, dari pengalaman ini, tahun 85, ya setelah saya sedikit menemukan jati diri saya, perlahan-lahan ya, kuliah teratasi, terbayar, tapi saya tetap tidak punya uang. Artinya saya tetap kekurangan, dari rumah itu tetap harus keluar, pada video yang saya ceritakan. Tapi uang kuliah terbayar, saya tidak jadi diberhentikan. Tapi di rumah itu tetap harus keluar karena saya tidak bayar kontrak. Apa yang saya lakukan saudara-saudara? Saya mencari yang orang katakan menyeramkan. Saya pergi ke sebuah goa. Pada satu saat saya masuk, menjelang saya masuk ke sebuah goa, kalau orang Jawa Barat, khususnya orang Sukabumi, orang Bogor tahu. Di Jawa Barat atau di Bogor, Sukabumi ada yang namanya Kota Maneh. Kota Maneh itu sebuah goa, katakanlah tempat berlindungnya orang-orang yang salah. Dari hal apapun. Apa yang terjadi dalam itu? Saya tidak menceritakan di poin ini. Saya cuma pada saat saya mau masuk, seorang kuncen bertanya dengan saya, mau ngapain dek? Saya katakan ingin masuk. Ya mau ngapain ke dalamnya? Ya ingin tahu. Adek bukan di sini tempatnya. Kenapa Pak? Adek tidak butuh apa-apa katanya. Saya katakan, saya mau masuk. Iya, tapi adek tidak butuh apa-apa.
Berusaha saya masuk tapi tidak dikasih. Akhirnya dia bertanya dengan saya, bagaimana kalau adik mendatangi satu wilayah, satu tempat, satu ruangan. Ruangan itu pada dasarnya sudah aman. Dengan adik masuk menjadi gundah gulana. Atau kacau atau ribut. Apakah adik tidak merasa mengganggu? Saya katakan iya. Oleh sebab itu, sebaiknya adik jangan masuk. Maka saya tidak jadi masuk ke kota Manuh itu atau ke gua itu. Tapi memang saya tahu di dalamnya ada apa. Lalu kemudian ditunjukkanlah cerita. Di sana ada kuburan begini. Saya pergi ke kuburan. Saya katakan, karena saya masih ingin mencari mati tapi tidak bunuh diri. Ketika saya tidur di kuburan, apa yang saya alami? Apa yang saya lakukan? Saya hanya berkata, ya Tuhan, kalau memang saya harus mati di sini, ya Allah, kalau memang saya harus mati di kuburan ini, apapun, siapapun makhluknya yang akan menghabisi saya pasrah. Kembalikan saya kepadamu dalam posisi tidak sakit, tidak takut, tidak khawatir. Saya memang ingin mencari mati. Saudara-saudara, apa yang terjadi pada saat malam saya tidur di kuburan itu? Berbagai macam saya alami. Dari mulai mendengar suara ya seperti suara hembusan ular besar. Kemudian bunyi daun seperti halilintar. Maka saya pasrah. Kelewat memuncak saya susah, saya pasrah. Silakan ada penghuni apapun di sini, telan saya hidup-hidup dan jangan merasa sakit. Aneh yang terjadi saat saya sudah 24 jam di kuburan itu. Saya berangkat. Ketika saya berangkat badan saya lemes. Apa? Saat saya berjalan, saya bertemu seorang kakek. Seorang kakek itu ya kakek biasa. Berpakaian cuma rapi, santun. Dia tanyakan. Dia mengucapkan salam. Assalamualaikum. Saya jawab waalaikumsalam. Lalu dia katakan, adek haus. Iya Pak. Diberikan sama dia secangkir air di potongan bambu. Dan diberikan oleh dia nasi 2 gempal tangan. Dia katakan, ini makan deh untuk menambah tenaga kamu. Gak basa-basi saya makan, saya mengucapkan basmalah dalam hati saya. Saya makan nasi 2 gempal itu. Setelah saya makan, si kakek itu berpesan, ini untuk ongkos. Tapi jangan dibuka. Pada saat naik mobil nanti bayarlah mobil ini, ongkos mobil pakai duit. Duit yang bapak, yang Aki beri, kata dia Aki. Nanti sudah dikembalikan, adik kantongin lagi. Cabut lagi 1 lembar, tapi jangan dibuka. Demikian seterusnya sampai adik menuju rumah. Jadi saya laksanakan itu. Saya turun dari atas bukit atau katakanlah dari gunung, dari kaki gunung, di pinggir jalan. Kemana tujuan saya? Saya tujuannya ke Bogor. Pada satu saat saya bayar uang, apa yang terjadi? Uang itu 10.000. Uang itu 10.000 rupiah. Dan ongkos dari tujuan saya ke kota Bogor itu cuma 400 gitu lah. Alangkah besar deh duitnya. Iya, duitnya cuma itu selembar. Lalu dari Bogor saya naik lagi. Kemana? Ke Bandung. Saya cabut lagi selembar. Ternyata yang saya cabut tuh uangnya 10.000 lagi. Supir bus bilang, kebesaran deh ongkosnya. Nggak ada kembalinya. Ya itulah cuma Pak. Ya nantilah tunggu. Lalu saya masukkan kembaliannya itu entah berapa puluh ribu saya nggak tahu. Sampailah saya di terminal Bandung. Sampai terminal Bandung. Saya masukkan lagi duit. Saya bayar lagi angkot. Begitu saya tarik ternyata duitnya 5.000 dulu ketika itu. Sedangkan ongkos ketika itu kalau nggak salah sekitar 120 rupiah atau 120 rupiah. Dan saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi? Saat di rumah uang saya jadi 10 ribuan semua. Berapa jumlah uang yang saya hitung? 10 ribuan dengan 5 ribuan. Saudara-saudara mungkin perlu heran dan saya pun heran ketika itu. Uang itu lengkap
untuk bayar kontrak rumah saya, untuk kebutuhan saya sehari-hari, dan untuk saya sedikit membeli keperluan di rumah lah, karena saya nggak punya bantal, nggak punya apapun. Maka saya menangis. Apa kata saya? Ya Tuhan, betapa mulianya Engkau. Aku dipertemukan dengan seorang kakek yang kemudian memerintahkan aku selembar uang, memberikan selembar uang. Dan ternyata uang itu totalnya lebih dari 100.000 rupiah ketika itu. Maka itulah pertama kali saya bisa kontrak rumah setelah saya pulang dari Bogor. Jadi bapak-bapak, manfaatnya apa yang saya rasakan sekarang menghormati ibu bapak. Saya katakan kepada saudara-saudara berkali-kali, saya sejak September, sejak saya melakukan hal yang di luar nalar, sampai hari ini saya adalah pemaaf. Saya tidak pernah punya rasa benci kepada siapapun, apalagi kepada orang tua, kepada kakek, nenek, dan seterusnya. Tetapi pesan saya kepada saudara-saudara, jika saudara-saudara penonton mendengarkan wasiat ini atau saran ini, nasihat ini, kalau saudara diucapkan kata-kata kasar oleh ibu bapak saudara, ya, kemudian saudara pindah dari rumah atau lari dari rumah dan saudara berhasil. Pesan saya, jangan sakiti orang tua. Jangan pernah sakiti orang tua. Jangan dibalik. Begitu saudara sukses, wah dulu kan mama menghina saya, dulu kan bapak mencaci maki saya, sehingga saya lari dari rumah. Saya sukses begini, baru mama mau ngaku. Terbalik saudara-saudara. Dengan cara itulah Tuhan memerintahkan orang tua saudara agar saudara menjadi sukses. Karena tidak selalu segalanya bisa jadi mulus. Tidak selalu segalanya bisa dilalui dengan jalan enak, dengan jalan indah. Maunya begitu hidup ini. Diberikan saran nasihat oleh orang tua kita, oleh bapak ibu kita dengan baik. Kemudian diayomi, diberikan harta, diberikan segala macam ketua. Tapi tidak semua akan berjalan seperti itu. Pesan saya sekali lagi, jangan sakit hati kepada orang tua, kepada bapak ibu yang mengandung kita. Sungguh pun seucap dan sekasar apapun bapak ibu kita bicara, jika pada satu waktu hidup kita sukses karena ucapan kasar dari orang tua kita. Itu pesan saya yang pertama. Pesan saya yang kedua, sadari oleh saudara, ibu bapak saudara adalah awal dari kehidupan saudara. Tanpa ibu bapak saudara, saudara tidak akan ada di muka bumi ini. Saya katakan, saya bersyukur kepada Allah karena Allah memerintahkan orang tua saya, terutama bapak saya, mendidik saya dengan cara yang keras. Memang ibu saya lembut, ibu saya pengalah, dan ibu saya penurut kepada suami. Tapi buahnya yang saya rasakan adalah saya bisa menjelma, minimal memahami diri saya sendiri. Ada satu lagi orang bertanya dengan saya tentang hal-hal yang gaib. Apakah Pak Deddy tidak takut? Takut kepada? Takut kepada ini, takut kepada ini. Saya katakan butir dan bibit setan itu ada di tubuh manusia. Saya ulang, bibit bahan perwujudan setan itu, butirnya ada di tubuh manusia. Di mana Pak letak bibit perwujudan setan itu? Dari rasa takut saudara. Disitulah menjelma akan menjadi setan. Dari otak saudara yang berhayal tentang ini dan itu. Kuntilanak ini dan itu. Ada satu peristiwa. Ini peristiwa masih baru. Mohon maaf saya kepada saudara-saudara. Dan mohon maaf juga buat para sesepuh yang saya sebutkan namanya. Pada tanggal 15 bulan Juli tahun 2024. Saya mengadakan kegiatan di Ranca Ekek, Bandung. Dalam kegiatan itu judulnya kalau nggak salah Hajat Lembur atau Pesta Lembur. Bertemulah beberapa orang spiritual
yang mereka jauh lebih hebat-hebat dari saya ya. Seorang tokoh-tokoh Jawa Barat. Saya sebutkan, yaitu ada Abah Alam atau keluarga Abah Alam dari Bogor. Ada Abah Haidir, sesepuh Padepokan Buana Uga, Pajajaran, Jawa Barat yang ada di Kuningan. Ada Ki Jalu atau Abah Jalu. Beliau adalah tokoh spiritual kesepuhan ya, Padepokan Sunda Putu Galuh Nusantara yang usianya di atas 100 tahun, tepatnya 111 tahun, tapi masih gagah bisa naik motor kemana-mana. Dan ada lagi satu Abah Ade dan beberapa orang lagi. Ketika saya berkumpul, saya ini terkadang kan ngomong ceplas-ceplos. Apa ceplas-ceplosnya? Ketika mereka berbicara memancing-mancing saya hal yang gaib, saya katakan, ya pasti susahnya ngobati orang kesurupan. Kenapa? Ya udah usir dulu. Biasanya saya datang sembuh. Allah membuktikan, entah ini kerjaan kawan-kawan para senior saya atau bukan. Tiba-tiba di atas tempat kami ngobrol, di padepokan itu ada anak mahasiswi kesurupan. Sang kesurupan itu mahasiswi beritahu ke bawah, Pak, di atas kawan saya kesurupan. Maka spontan para sesepuh itu mengatakan dengan saya, silahkan mangga Kang Dedi tiup. Saya naik ke atas lantai 2 yang berdinding kayu itu. Ketika sampai di atas di dinding kayu, saya tanya siapa namanya. Kawan-kawannya banyak menyebutkan Dea. Maka ketika saya usap dia tidak sadar. Oh, jadi kamu pengennya saya usir. Ya udah, pegangin di belakang. Saya suruh kawan-kawannya pegang. Saya semburu mukanya, pulang kamu. Gubrak langsung jatuh. Kawannya bertanya dengan saya, kok semudah itu Pak? Iya. Kenapa? Karena yang ada di dalam jiwa kawan kamu itu, yang mengisi tadi ke dalam raga kawan kamu itu, takut dengan saya. Kenapa? Saya katakan dalam batin Bapak tadi nggak keluar kamu saya siksa. Kok bisa? Bisa. Kalau yang masuk ke dalam raga seseorang itu bandel, jujur saya selalu berkata, tidak pulang dengan cara baik-baik, kamu saya siksa. Nah, itulah yang dipertanyakan orang. Jadi saya ini agak ceplas-ceplos dalam hal apapun ya. Ya mau dibilang sombong ya boleh, mau dibilang angku ya boleh, saya tahu bebas-bebas saja orang mau ngomong apa. Jadi sekali lagi berangkat dari itu, saya bisa seperti ini walau sedikit, walau tidak pinter, tapi saya memahami makna hidup ini berkat saya patuh pada orang tua saya. Saya takut kepada ibu saya. Takutnya apa? Takut membantah. Saya benar-benar takut. Saya lahir dari sekian bersaudara ya. Sekarang saya tersisa sekitar kalau nggak salah 4 saudara. Jumlahnya kalau nggak salah 8 sudah berpulang semua. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, sekali lagi pesan saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan pernah memarahi, membentak, mencaci, apalagi mengusir orang tua saudara. Kalau orang tua kita salah, sebaiknya kita diam. Orang tua kita memaki, sebaiknya kita diam. Orang tua memaki itu ada sebabnya. Loh kalau Pak Didi sendiri dulu orang tua kasar kan? Iya ada sebabnya. Sebabnya saya membantah ucapan bapak saya. Kenapa saya membantah? Saya ingin jujur kepada ibu saya. Itu aja. Kan tidak nyambung. Yang ini ngajarkan berbohong, yang ini saya harus jujur. Jadi saya tetap berpegang pada kejujuran, yaitu pada pesan ibu saya. Itu mungkin pesan saya kepada kaum muslimin atau siapapun yang mendengar ucapan ini. Hargai bapakmu, ibumu sejelek apapun. Hargai bapak ibumu sehitam apapun kulitnya. Secumpang-camping apapun bajunya. Tapi maaf sekali lagi, saya banyak menemukan kasus. Dari beberapa kasus. Seorang ibu tidak diaku oleh anak-anaknya. Ini saya alami. Nanti kalau konten lain saya akan bercerita satu kasus. Kemudian seorang bapak tidak diakui anaknya. Hingga terlunta-lunta di jalan raya.
jujur kemudian saya menjadi anak angkatnya. Banyak kasus ini yang saya alami. Apa yang terjadi? Penyesalan selalu datang belakangan. Jadi sekali lagi, sayangi ibumu, sayangi bapakmu, hormati ibumu, hormati bapakmu. Dan satu pesan saya, jika kalian mampu, jangan pernah menitipkan orang tuamu ke panti jompo. Ya, jangan pernah menitipkan orang tuamu ke panti jompo dengan alasan apapun kalau memang kalian ingin berbakti. Tapi kan saya sibuk Pak kerja. Iya, boleh. Kalau Anda punya duit, Anda patungan dengan saudara-saudara, ambil seorang perawat, ambil seorang pembantu untuk mengurusnya di rumah kita. Di rumah kita, rumah anaknya. Ya, pesan saya itu kepada saudara-saudara, jangan hinakan bapak ibu kita dengan dititipkan ke panti jompo, bergaul dengan sama panti jompo. Anda dihidupkan sekian belas tahun oleh bapak ibu Anda. Tapi dikala ibu bapak Anda sakit hanya cuma sekian bulan, mungkin tahun, Anda tidak sanggup. Di manakah bakti Anda kepada orang tua? Di manakah bakti Anda kepada bapak dan ibu? Di manakah rasa terima kasih Anda yang membentuk Anda sampai jadi dewasa, jadi cantik, jadi pinter? Saya kalau sudah berbicara seorang ibu, saya cengeng. Kenapa saya cengeng? Saya tidak pernah melawan ibu. Dan saya jujur, nyawa saya ada di tangan ibu saya. Demikian ungkapan kata-kata saya. Ibu saya selalu nurut. Jadi sekali lagi pesan saya, hormati ibu bapak, sayangi ibu bapak, kasihani ibu bapak. Jangan keluar dari rasa kasih sayang kepada ibu bapak. Tapi jangan terbalik. Ada yang mendahulukan ibu bapak, anak istri ditelantarkan atau tidak diberi. Ini terbalik. Jika bapak ibu punya keluarga atau bapak punya istri, punya anak, dahulukan anak istri, hormati ibu bapak. Itu aja. Demikian kepada Allah saya mohon ampun, kepada bapak ibu para pendengar semua saya mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Salam waras, sampurasun, rahayu, salam sejahtera untuk semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.